Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fit dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hadza faslun utawi kikono fasal suci. Nah, ini membahas masalah walimah atau pesta pernikahan. Ta'bire fasal wal ijabatu ilaiha wajibatun. Wal ijabatu utawi nyembadani oleh ijabah mau ilaiha maring walimatil urs. Walimatil urs mau wajibatun iku wajib. Jadi hukumnya dalam memenuhi undangan walimatul ursi itu hukumnya wajib. Ai fardu ainin tegese fardu ain fil asoh. Menurut kaul asoh memang hukumnya wajib. Fardu ain ketika kita mendatangi undangan walimatul ursi atau pesta pernikahan. Nah, walimah itu piye tah walimah? Hukumnya walimah bagaimana? Wal walimah dalam syarah. Wal walimah ala al ursi mustahabbatun. Jadi walimah atau pesta pernikahan pada perkawinan pengantin iku hukumnya adalah mustahabbatun, hukumnya adalah sunnah. Lah pengertian dari walimah itu bagaimana? Wal murad biatu amun yutakhadhu lil ursi. Jadi hidangan makanan yang disediakan untuk acara perkawinan. Jadi dalam acara nikah itu biasanya ada makanan-makanan. Lah itu yang namanya walimah. Kalau di Jawa namanya pesta pernikahan. Walimah. Tapi ternyata pengertian walimah sendiri itu tidak hanya pada pernikahan saja. Wa qala Syafi'i tasduku al walimah ala kulli da'watin li hadisi sururin. Memang dalam walimah sendiri itu tidak hanya pada perkawinan saja, tapi setiap perkara yang membahagiakan. Jadi memang ada sesuatu perkara yang di situ bisa mengundang kebahagiaan. Contohnya misalkan walimatul khitan. Jadi dalam ulama fikih sendiri itu walimah itu macam-macam. Nah, walimah macam-macam, yang penting hubungannya masalah kebahagiaan. Ada sesuatu perkara yang membuat dia bahagia. Contohnya walimatul khitan, anaknya disunat, atau walimatul ursiat, pesta pernikahan, atau misalkan walimatul hamli, istrinya meteng akhirnya membuat acara walimahan makan-makan, atau walimat lain bisa. Ya, tetapi nanti yang kita bahas ini dalam fasal ini adalah walimatul ursi atau pesta pernikahan atau perkawinan. Iku hukumnya kita membuat walimah adalah sunnah. Yang wajib itu dalam akad nikah. Jadi akad nikah dan mas kawin iku nantinya wajib, tetapi dalam walimahnya sendiri iku tidak wajib. Jadi misalkan ada seseorang cuman akad nikah, terus ada mas kawinnya sudah sah. Dalam nikah sah, cuman disunahkan membuat acara walimah, pesta pernikahan. Ada makan-makan lah. Walimah sendiri ikut tergantung wa aqallu halil muksir syatun. Jadi memang orang kaya kalau bisa itu minimal wedhus, kambing. Tapi walil mukil matayasaro. Tapi nek orang yang melarat gimana? Orang yang fakir gimana? Lah itu semampunya saja. Sak mampune, nek memang mampune nyembelih ayam yo ayam, nek enggak mampu ya wes sak mampune saja. Tetapi nek memang ketika nantinya ada uang, ada biaya, yo minimal wedhus atau kambing. Malah lebih baik lagi nyembelih sapi buat acara walimah atau pesta pernikahan. Jadi dalam walimah sendiriku tidak dibatasi apakah harus kambing, tidak. Semampunya kalau memang dia orang yang nggak mampu. Jadi misalkan orang biasa-biasa nggak terlalu punya biaya met sewu, cuman mampu nih nyembelih misalkan ayam 2, nggak masalah buat acara walimah. Atau misalkan kalau mampu beli kambing atau lebih mampu lagi beli sapi, nggak masalah untuk acara walimah. Atau kalau mampu lagi beli onta, silakan kalau mampu. Disembelih terus dibuat acara walimah nikah. Jadi dalam ijabatul walimah kita mendatangi acara perkawinan orang lain itu hukumnya wajib. Jadi kita diundang ke acara teman yang acara pesta pernikahan, itu kita mendatangi hukumnya fardu ain fil asoh. Cara kaul asoh hukumnya wajib. Tetapi wala yajib wal aklu minha fil asoh.
Tetapi dalam makannya sendiri kita tidak wajib. Jadi kita sing penting datang ke acara pernikahan, perkawinan, adapun nanti pengen makan ya silakan, nggak pengen ya terserah mau. Nggak wajib kan. Yang penting kita datang ke acara walimah, acara nikahane teman atau tetangga dan lain-lain. Lah adapun nantinya walimah selain pernikahan gimana? Amal ijabah li ghairi walimatil ursi min baqiyatil walaim falaisat fardu ainin. Falaisat fardu ainin. Adapun walimah yang diadakan tidak karena perkawinan, misalkan walimatul khitan, anaknya sunat terus membuat walimah, atau walimatul hamli, atau walimah lain, iku hukumnya kita mendatangi tidak wajib. Nah terus piye balhia sunatun, hukumnya adalah sunnah. Misalkan tetangga saya buat acara walimatul khitan, anaknya sunatan gawe acara, terus saya diundang. Nah, saya mendatangi walimah itu tidak wajib tapi hukumnya sunnah. Yang wajib itu walimatul ursi, acara pernikahan, acara pesta pernikahan itu memang kalau kita diundang hukumnya wajib. Wajib datang maksudnya. Tetapi kewajiban walimah sendiri itu kita mendatangi tidak serta-merta wajib secara mutlak tidak. Tapi ada kalanya illa min uzrin. Kejaba krana uzur. Jadi memang hukumnya memang walimah sendiri iku hukumnya wal walimatu utai walimah al ursi ing atase manten mustahabatun iku sunnah memang. Tetapi wal ijabatu utawi nyembadani ilaiha maring walimatul urs wajibatun ku wajib. Jadi kita membuat walimah hukumnya sunnah, walimatul ursi. Kita mendatangi walimah orang lain, walimatul ursi hukumnya wajib. Tapi illa min uzrin, kejaba krana udzur. Kalau memang ada uzur, maka kita boleh tidak mendatangi walimah tersebut. Misalkan teman kita ada yang nikah, terus kita diundang ke acara walimatul ursinya. Tetapi pas hari itu ternyata yang diundang itu kita itu misalkan sakit, tapi ya nggak harus datang. Pancen sakit nggak bisa datang, ada uzur ya wes nggak masalah. Tapi terkadang di masyarakat kita dalam acara walimatul ursi itu yang penting datang ikut tidak orangnya, tapi terkadang malah yang penting amplope. Jadi misalkan si Zaid diundang ke acara walimahnya Umar, acara nikahan. Lah sing Zaid itu misalkan nggak bisa datang, ada acara misalkan di kuliahan. Nah, gak bisa datang. Biasanya di masyarakat kita, amit sewu terkadang iku biasanya menitipkan amplop. Menitipkan amplop sumbangan coro Jawa. Nah, itu memang ada seperti itu. Tapi itu hukumnya tidak wajib, aslinya seperti itu. Jadi kalau memang ada uzur, gak datang ya gak masalah. Tapi misalkan kalau sampean pengen mengirimkan amplop, ya gak masalah. Bahasanya nyumbang kalau di masyarakat kita. Jadi dalam walimah itu memang adatnya di masyarakat kita, kalau kita mendatangi acara walimah, walimatul khitan, walimatul ursi dan lain-lain, itu biasa nih terkadang itu kita memberikan sesuatu. Boh dalam bentuk amplop isine uang atau lain-lain. Nah itu nek cara bahasa Jawa itu nyumbang. Nah, jadi kita kudu ngerti adatnya di masyarakat kita beda-beda. Yang penting kita ngerti walimah tidak hanya pada pernikahan saja. Ada walimah lain, walimatul hamli juga bisa ada. Cuman ketika nantinya kita mendatangi walimah selain walimah nikah, itu hukumnya tidak wajib, bal hiya sunnatun. Hukumnya malah sunnah. Jadi misalkan suatu saat sampean punya istri hamil, terus sampean membuat walimah hamil 6 bulan, terus sampean membuat acara walimatul hamli, gak masalah. Syukuran atas hamilnya seorang istri 6 bulan kimau. Membuat acara walimah terus ngundang tangga-tangga, gak masalah. Tetangga diundang. Acara tahlilan atau selamatan kimau dalam rangka walimatul hamli, gak masalah. Itu hukumnya sunnah. Dan kita mendatangi acara itu hukumnya juga sunnah. Kalau memang bisa datang, ya datang. Kalau nggak bisa, ada uzur, ya nggak usah datang, nggak masalah. Nggak ada selain itu juga ada walimah-walimah lain. Yang penting kita tahu dalam walimah itu ada to'am, ada panganan, ada makanan yang di situ yutakhodu bisa dihidangkan.
Iku nek cara pengertiane walimatul ursi. Jadi sampean membuat acara walimah, yo harus ada makan-makane. Enggak harus kambing, enggak harus ayam. Misalkan mampune telur, yo enggak masalah. Telur 1 kintal misalkan. Dimasak semua terus untuk acara pesta perkawinan, enggak masalah. Enggak mampu telur misalkan iwak lele, silakan, enggak masalah. Jadi dalam walimah tidak dibatasi harus makanannya ini, enggak harus. Yang penting di situ semampunya. Kalau memang mampunya telur ya telur, kalau bisa lebih baik lagi ayam atau kambing atau sapi atau onta silakan, nggak masalah mau. Yang penting tetap berdoa. Kalau di masyarakat kita biasanya acara walimah itu ada selametane atau acara berdoa bersama nantinya agar lancar pernikahannya, lancar acara khitane dan lain-lain. Jadi dalam walimah biasanya kadang ada adat yang seperti itu. Ada selamatane, ada berdoanya, dan ada makan-makannya. Terkadang ada yang demikian. Nah, tiap daerah beda-beda adatnya. Yang penting kita tahu walimah niku hukumnya bagaimana, kita mendatangi walimah hukumnya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suwiji. Takbire fasal wa taswiyatu fil qasmi baina zaujati iku wajibatun. Wa taswiyatu utawi madani fil qasmi ing dalem gilir oleh gilir baina zaujati ing dalem antarane pira-pira bojo wadon. Khobare wajibatun iku wajib. Jadi adapun dalam poligami. Jadi poligami iku seseorang laki-laki yang punya istri 2, 3, 4. Jadi 2 istri dinamakan poligami atau 3 atau 4. Adapun 5 istri ku nggak boleh. Lah, ketika nantinya seseorang suami yang punya istri lebih dari 1 alias poligami, itu dia wajib menyamaratakan dalam menggilir istri-istrinya. Jadi memang hukumnya wajib. Nah, repotnya di sini ketika nantinya ada orang yang punya istri lebih dari 1 tapi belum bisa melakukan taswiyatu fil qasmi, menggilir istri-istrinya secara sama, secara adil. Wala yadkhululan ora mlebu sapa zauj, ora mlebu ala ghairil maksumi ing atase saliyane wong wadon ingkang digilir laha sapa al. Lah oleh ora mlebu mau li ghairi hajatin krana ora anane hajat. Jadi nantinya ketika seseorang laki-laki punya istri 2 misalkan. Lah ternyata malam ini misalkan iku gilirane istri pertama. Nah, ketika nantinya malam ini kok gilirannya istri pertama kok dia malah masuk ke rumahnya istri yang kedua, maka tidak diperbolehkan. Jadi memang nek malam ini giliran istri pertama ya istri pertama. Ku dalam hal taswiyah fil qasam. Wa ida arad dalan ing dalam nalikane ngarepake sapa zauj, ngarepno asafaro ing lunga, jawab ida akra mongko ngundi sapa zauj bainahuna ing dalam antarane zaujat. Ketika ada seseorang laki-laki punya istri 2, 3 atau 4, kepengen pergi. Nah ini gimana? Apakah istrinya diajak pergi bareng atau ditinggal semua atau gimana? Nah ini tetap nantinya kalau kepengen pergi maka diundi. Jadi seseorang laki-laki ini harus punya undian, nanti diundi. Nama istri yang keluar ini siapa? Wa kharajalan metu sapa zauj bilati kelawan wong wedok takhruju engkang metu sapa mar'ah. Takhruju engkang metu laha maring mar'ah. Telah maring alati apa al-qur'atu apa undian. Ketika nantinya ada laki-laki yang punya istri 2, ternyata dia pengen pergi misalkan, sing laki-laki mau pengen pergi ke Jawa Timur, omahe di Kudus misalkan. Lah, ketika dia pengen pergi, malam ini gilirannya istri pertama atau kedua. Lah kan bingung, akhirnya diundi. Diundi nanti nama yang keluar iku akan menemani laki-laki tersebut pergi bersama ke Jawa Timur. Jadi nantinya memang repotnya ketika nantinya ada orang yang punya istri 2, 3 atau 4. Ini kalau tidak diundi,
iku repot, nanti akan timbul yang namanya kecemburuan. Istri pertama diajak, yang kedua enggak. Atau ya istri yang muda diajak, yang istri tua tidak diajak. Kan nantinya akan timbul kecemburuan. Mulane oleh karena itu, biar tidak timbul kecemburuan, maka perlu yang namanya undian. Seperti arisan namanya. Wa idza tazawwajalan ing dalam nalikane rabi sapa zauj. Sapa zauj mau jadi datan ing wadon kang anyar. Jawab ida khossoha mongko nertentukake sapa zauj ha ing jadidah oleh khossoha bisab ilayalin kelawan pitu pira-pira wengi. Ketika ada seorang laki-laki yang menikah lagi dengan istri barunya, maka dia memberikan giliran pada istrinya yang baru itu sampai 7 hari. Tapi dengan catatan ingkanat lamun ono sapa mar'ah jadida ya. Ingkanat lamun ono sapa jadida iku bikron iku perawan. Ketika nantinya istri yang baru, istri yang kedua iki adalah seorang perawan. Perawan masih gadis yang di situ ternyata baru nikah. Maka dia punya kesempatan istri kedua iki sampai 7 malam bersama istri, bersama suami laki-laki. Jadi khusus pada istri baru yang kedua iki yang masih perawan, maka gilirannya iku sampai 7 hari. Beda dengan yang janda. Jadi ketika nantinya punya istri baru, itu dilihat dulu apakah dia iki mau janda atau perawan. Kalau memang perawan, masanya iku sampai 7 hari, gilir pada hari pertama iki mau. Lah nek janda bagaimana? Wa bisalasin lan kelawan telu ingkanat lamun ono sapa jadita sayiban iku rondo janda. Ketika nantinya ada seorang laki-laki Zaid menikah dengan istri baru, istri yang kedua. Jadi istri pertama masih ada, masih setia, nempel terus. Istri yang kedua, ternyata istri kedua itu seorang janda. Jadi misalkan istri kedua ini bekas ceraian dari temannya. Jadi dia Zaid ini meneruskan generasi yang akan datang mau dengan cara menikahi iku mau perempuan iki janda. Ketika nantinya Zaid menikah dengan seorang perempuan yang janda, maka punya menggiliran sampai 3 hari. Jadi dalam menggilir itu sampai 3 hari bersama istri kedua yang janda. Nek istrinya kedua kok perawan, maka batas waktunya adalah 7 hari. Wa idza khofa, nek misalkan ketika nantinya ada perempuan yang dikhawatirkan terjadi nusyus bagaimana? Wa idza khofa lan dalam nalikane kuwatir sapa zauj, kuwatir nusyuzal mar'ati ing nusyuse wong wedok. Nusyus iki pure. Ada seorang laki-laki khawatir ketika nantinya ada istrinya yang khawatir nanti terjadi nusyus atau pure. Wa adoha mongko nuturi sapa. Wa adoha mongko nuturi sapa zaujha ing mar'ah. Maka ketika nantinya kok ada suami yang khawatir istrinya itu akan menjadi nusyus, maka seorang laki-laki atau suami itu wajib memberikan pitutur, memberikan nasihat, memberikan kata-kata agar nantinya istri iki menjadi orang yang soleha, yang tidak sampai nusyus atau pure. Lah pengertian dari nusyus bagaimana? Wa makna nusyuziha iku irtifa'uha an adail haqqi al wajib 'alaiha. Seorang perempuan yang memang tidak mau melakukan haknya secara wajib. Jadi ada perempuan dia menghilangkan, dia tidak mau melakukan perkara hak yang wajib baginya. Contohnya misalkan seorang laki-laki itu kan punya hak menjima seorang istri. Ketika nantinya seorang laki-laki yang mau menjima istrinya sendiri, kok istrinya tidak mau, itu termasuk nusyus atau pure.
Lah, yang menjadi masalah kita ketika nantinya ada perempuan yang dikhawatirkan nusyus atau tidak mau melakukan haknya sebagai seorang istri, mau dijima nggak mau. Nah, itu bagaimana? Padahal itu halal, jarene enak. Tapi kenapa ketika nantinya ada seorang perempuan kok nggak mau? Nah, kalau memang tidak ada uzur, maka itu termasuk nusyus. Tapi ada uzur, maka bukan termasuk nusyus. Contohnya apa? Misalkan ada perempuan posisinya lagi haid, kan haram dijima meskipun toh itu suaminya sendiri. Tetapi suami tetap memaksa, kepengen jima, kepengen bersetubuh dengan istrinya, padahal posisi istrinya lagi haid. Nah, itu kalau memang istri menolak, itu tidak bisa dikatakan nusyus. Nggak bisa dikatakan nusyus. Karena nusyus itu nantinya tidak, ketika nantinya tidak ada uzur. Nek ada uzur seperti itu bukan nusyus. Lah ketika nantinya ada seorang perempuan yang dikhawatirkan akan menjadi nusyus atau purik, maka seorang suami perlu menasihati, memberikan pitutur kepada istrinya. Fa in abad mongko lamun nyegah sapa mar'ah ila nusyusa kejaba ing nusyus, hajaroha mongko ninggalo sapa zauja ing mar'ah. Ketika nantinya kok memang istri memang menjadi nusyus, sudah diberikan pitutur, sudah dikasih tahu, dinasihati, ternyata istriku masih membangkang, bahkan nusyus, bahkan terkadang sampai membentak-bentak amit sewu. Maka seorang suami perlu meninggalkan seorang istri. Jadi tinggalkan saja. Ketika fa'in akomat mongko lamun jumenengi sapa. Fa'in akomat mongko lamun jumenengi sapa mar'ah. Alaihi ngatasé nusyus hajaroha mongko ninggalo sapa zauja ing mar'ah. Wa daraba lan mukul sapa zauja ing mar'ah. Jadi ketika nantinya sudah didiamkan sampai 1 hari, 2 hari, ternyata istri masih nusyus, tidak mau yang namanya taat kepada suami, masih saja membangkang kepada suami. Nah bagaimana? Ya wes, seorang suami boleh meninggalkan dan memukul seorang istri. Tapi dzorbu ini yang penting memukul dzorba ta'dzibin dalam syar'i. Memukul dengan tujuan adab, memberikan sebuah adab, nantinya istri akan sadar betapa dia iki mau salah kalau melakukan nusyus. Tapi nantinya tetap yang mukul itu tidak boleh sampai berlebihan. Misalkan istrinya dikasih tahu nggak mau mendengarkan, bahkan membantah. Itu kita nggak sampai memukul istri dengan pakai kayu balok misalkan. Atau misalkan dipukul pakai lemari, nggak perlu, karena itu akan berbahaya. Jadi tujuan memukul di sini yang penting jangan sampai terlalu berlebihan yang menyebabkan istri iki nantinya parah penyakitnya. Terkena balok misalkan dipukul suami kan bahaya. Nah, tetapi nantinya kalau di Indonesia ini sampai dzorbu dilakukan, ada istri dikasih tahu malah membantah, bahkan nggak mau nurut sama suami, kok dipukul ke suami, itu malah menjadi KDRT dan masuk tahanan. Karena apa? Di Indonesia ini kita negara hukum. Jadi memang kalau solusi kita, memang kalau kita nggak bisa memukul karena khawatir undang-undang KDRT, ya wes kita doakan saja semoga nantinya istri-istri menjadi soleha, menjadi orang yang nurut dengan suami, menjadi idola suami, dan jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Wayas kutulan gugur binusyusi ke sebab nusus apa kismuha apa gilire mar'ah wa nafaqatu ala nafaqai mar'ah. Jadi ketika adanya seorang suami istri yang membangkang suami, tidak mau nurut suami, bahkan tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang istri alias nusyus atau purik, maka nafkah dan gilirnya itu gugur. Jadi cukup ini solusi. Ketika nantinya kalau seorang istri dikasih tahu memang nggak mendengarkan, dikasih tahu jangan nusyus, jangan purik, tapi masih ngeyel, masih membantah, ya wes nggak perlu dinafakoi, itu nggak masalah, karena itu sudah melanggar aturan syariat kita.
Jadi memang perlu nih seorang istriku menjadi orang yang soleha, nurut dengan perintah bagus, perintah baiknya suami. Nek suami ngejak jelek ya wis nggak usah dituruti, tapi nek suami ngejak baik iku perlu dituruti.